Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendekia Langit, kali ini kami akan membahas mengenai panduan penggunaan aplikasi SKB Kementerian Agama, yaitu tentang psikotes. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai updatean Cendekia Langit. Tahapan persiapan. Untuk membuka aplikasi SKB Kemenak, maka terlebih dahulu pastikan sahabat Cendekia Langit sudah terhubung dengan jaringan internet dan mempunyai aplikasi browser seperti Mozilla Firefox dan Google Chrome. Tapi lebih disarankan itu menggunakan aplikasi Google Chrome. Maka sahabat Cendekia Langit bisa membuka browser untuk memulai aplikasi. Untuk akses aplikasi SKB Kementerian Agama, maka sahabat Cendekia Langit bisa memasukkan alamat https://skb.cpns.kementerianagama.go.id. Tahapan penggunaan aplikasi. Nah, di tahapan sahabat Cendekia Langit, di layar monitor atau layar laptop sahabat Cendekia Langit nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Setelah memasukkan alamat skbcpns.kemenak.go.id tadi, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, ini merupakan sistem aplikasi wawancara seleksi ASN Kementerian Agama. Nah, di sini sahabat Cendekia Langit bisa login dengan memasukkan username dan password. Nah, untuk username sendiri sahabat Cendekia Langit bisa memasukkan NIK atau nomor induk KTP. Sementara untuk password itu bisa memasukkan nomor peserta. Nah, setelah sahabat Cendekia Langit memasukkan NIK dan nomor peserta, maka sahabat Cendekia Langit silakan klik tombol login atau tekan tombol enter. Tetapi sahabat Cendekia Langit, apabila nantinya saat sahabat Cendekia Langit menekan tombol enter atau login terdapat kendala seperti username Anda tidak terdaftar, maka jangan panik dulu ya. Tapi sahabat Cendekia Langit silahkan melakukan absensi ke panitia di lokasi. Setelah login, sahabat Cendekia Langit akan muncul atau tampilan halamannya seperti berikut ini. Nah, di sini sahabat Cendekia Langit harap cermati identitas atau biodata atau data peserta sahabat Cendekia Langit seperti nama, nomor, tanggal lahir, jenis kelamin, prodi atau bidang studi, formasi jabatan, jenis jabatan, satuan kerja, pelaksanaan tes. Jika semua data itu sudah benar, maka silakan klik tombol mulai ujian. Setelah sahabat Cendekia Langit mengklik tombol mulai ujian, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, nantinya di layar monitor atau layar laptop sahabat Cendekia Langit itu ada di sudut sebelah kanan itu berwarna biru seperti simbol angka 01.58.48 itu merupakan tombol atau tampilan waktu pengerjaan psikotes. Nah, nantinya berarti sahabat Cendekia Langit saat mengerjakan psikotes ini diberikan waktu selama 2 jam. Sementara kolom di sampingnya yang berwarna ungu merupakan simbol A-, A, dan A+, itu merupakan tampilan untuk pengaturan sahabat Cendekia Langit. Nantinya sahabat Cendekia Langit bisa mengatur ukuran teks, bisa lebih besar, lebih kecil, atau normal kembali. Dalam mengerjakan soal-soal ini, maka sahabat Cendekia Langit harus mencermati dengan baik ya, jenis-jenis pertanyaannya seperti apa. Nah, seperti misalnya tes potensi akademik. Di kolom 1.A ini, tes potensi akademik, itu nantinya akan diberi petunjuk. Seperti misalnya soal-soalnya yang akan diberikan tes kuantitatif atau 1.B, tes potensi akademik, misalnya tes sinonim, antonim, dan selanjutnya seperti itu. Jadi harap cermati ya. Terus nantinya di sudut kanan juga itu ada tanda status terjawab, misalnya 0 dari 18 soal. Maka itu sahabat Cendekia Langit belum menjawab 1 soal pun.
Jadi silakan dikerjakan. Nah, nanti sahabat cendekia langit bisa memilih salah satu jawaban dari pertanyaan yang ada. Kemudian tunggu indikator pada nomor soal berwarna biru. Kalau sudah berwarna biru, maka itu berarti sahabat cendekia langit telah berhasil menjawab pertanyaan. Jika sahabat cendekia langit tidak memilih salah satu pilihan ganda yang sudah disediakan, maka sahabat cendekia langit tidak bisa beralih ke pertanyaan berikutnya. Misalnya, sahabat cendekia langit berada di pertanyaan nomor 3. Di nomor 3 itu sahabat cendekia langit ragu-ragu atau tidak mengetahui jawabannya. Nah, sahabat cendekia langit bermaksud untuk men-skip jawaban tersebut dengan tujuan nantinya jika ada waktu kembali, maka sahabat cendekia langit akan meninjau kembali pertanyaan tersebut. Dan sahabat cendekia langit menekan tombol lanjut. Tetapi sahabat cendekia langit tidak bisa menekan tombol lanjut karena yang akan muncul adalah notifikasi seperti berikut ini. Nah, sahabat cendekia langit harus mengisi. Apapun isiannya silakan diisi dengan catatan sahabat cendekia langit mengingat yang tadi jawaban nomor berapa yang sahabat cendekia langit ragu-ragu. Jika masih memiliki waktu, maka silakan diulang kembali atau direview kembali jawaban sahabat cendekia langit. Nah, untuk tes potensi akademik ini masing-masing petunjuk, misalnya komponen 1.A itu terdiri dari 18 soal. Nah, nantinya misalnya tes kuantitatif itu ada 18 soal, tes sinonim antonim ada 18 soal, dan seterusnya seperti itu ya sahabat cendekia langit. Jadi harap cermati jenis-jenis pertanyaan agar sahabat cendekia langit bisa mengetahui atau melakukan atau memilih atau membuat jawaban yang paling tepat. Selanjutnya, kita akan masuk ke tes papikostik khusus. Nah, di tes papikostik khusus ini sama seperti tes potensi akademik. Di sini juga ada petunjuk soalnya, seperti misalnya tes papikostik khusus, komitmen kerja. Nah, di sini sahabat cendekia langit silakan memilih jawaban yang mengarah kepada komitmen kerja. Nah, di sini sahabat cendekia langit setiap memilih jawaban di tes papikostik ini harus memposisikan diri sahabat cendekia langit sebagai seorang ASN. Nah, sebagai seorang ASN, gimana sih komitmen kerjanya? Nah, di situ sahabat cendekia langit nanti bisa memilih jawaban yang paling tepat. Sahabat cendekia langit bisa memilih misalnya sangat sesuai, sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan seterusnya. Silahkan pilih sesuai dengan petunjuk ya sahabat cendekia langit. Nah, untuk memahami jenis pertanyaannya, silahkan sahabat cendekia langit klik tombol petunjuk. Di tombol petunjuk ini nantinya semua petunjuk soal akan dipaparkan secara lengkap seperti kompetensi jenis atau soal itu seperti apa, misalnya tes papikostik khusus. Nah, indikatornya komitmen kerja. Jadi nanti jenis-jenis soalnya itu jawabannya semua mengarah ke komitmen kerja. Jadi silakan pilih sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Hanya itu pilihannya. Ya sahabat cendekia langit, tapi ingat selalu posisikan diri sahabat cendekia langit sebagai seorang ASN. Setelah nantinya sahabat cendekia langit menjawab sampai di akhir, itu bisa jadi 2A, 2B, 2C, dan seterusnya. Itu ada komitmen kerja, misalnya kepemimpinan, dan lain sebagainya. Nanti di sebelah kanan itu ada status terjawab. Status terjawab misalnya 11 dari 18 soal. Jadi sahabat cendekia langit sudah menjawab 11 poin dari 18 soal di tes papikostik khusus ini. Tapi ingat sahabat cendekia langit harus menjawab pertanyaan agar bisa klik tombol lanjut. Kalau sahabat cendekia langit tidak bisa menjawab pertanyaannya, tetap diklik jawabannya, tapi tandai yang mana yang sahabat cendekia langit ragu-ragu. Ya sahabat cendekia langit, setelah selesai menjawab semuanya, sahabat cendekia langit nantinya itu misalnya sudah di kolom 2D. 2D misalnya udah paling terakhir tes papikostik khusus mengenai self interiority. Setelah mengklik petunjuk dan sudah selesai semua, status terjawab misalnya 18 dari 18 soal, berarti sudah sampai di tahap akhir sahabat cendekia langit. Jadi selalu ingat ya,
setiap komponen soalnya itu berjumlah 18 soal. Oke, sahabat cendekia langit. Nah, nantinya jika sahabat cendekia langit sudah selesai semua, waktu masih banyak, sahabat cendekia langit bisa meninjau kembali jawaban-jawaban yang sahabat cendekia langit ragu-ragu. Jadi bisa dijawab kembali. Namun jika sahabat cendekia langit sudah yakin, maka sahabat cendekia langit bisa menekan tombol selesai. Tapi ingat, selalu cek kembali jawaban sahabat cendekia langit sebelum menekan tombol selesai. Karena setelah sahabat cendekia langit menekan tombol selesai, maka sahabat cendekia langit tidak bisa lagi kembali ke soal-soal yang telah sahabat cendekia langit isi tadi. Jadi sahabat cendekia langit tidak bisa lagi memperbaiki soal-soal yang sahabat cendekia langit anggap ragu-ragu. Jadi harap perhatikan semua komponennya dan meyakini diri sahabat cendekia langit baru menekan tombol selesai. Jika waktu masih banyak, silakan tinjau ulang kembali jawaban sahabat cendekia langit. Dan jika telah yakin dan benar-benar yakin, maka boleh mengklik tombol. Nah, setelah sahabat cendekia langit menekan tombol selesai tadi, maka nantinya itu data-data soal psikotes SKB itu muncul seperti berikut ini. Nah, jawaban sahabat cendekia langit dan pertanyaannya akan muncul. Jadi sahabat cendekia langit bisa mengecek tetapi tidak bisa lagi untuk meninjau jawaban sahabat cendekia langit. Nah, setelah data-data itu muncul cendekia langit, apa sih yang harus dilakukan? Nah, sahabat cendekia langit bisa mengklik tombol ekspor di sudut sebelah kanan yang berwarna ungu. Nah, tombol ekspor itu gunanya apa? Sahabat cendekia langit bisa menyimpan jawaban sahabat cendekia langit dalam bentuk PDF, Excel, atau bisa mencetak soal-soal dan jawaban sahabat cendekia langit. Sampai di sini dulu ya sahabat cendekia langit. Nantinya jika dalam proses pengerjaan soal terjadi kendala seperti tiba-tiba lockout, maka peserta diharapkan jangan khawatir karena data yang sudah terjawab itu semua sudah tersimpan. Jadi sahabat cendekia langit cukup melogin kembali dengan user dan password yang sama saat pertama kali login. Jadi jangan panik ya sahabat cendekia langit. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.